Bagian 1, Temujin dan gelar Genghis Khan. Ketika kekuatan terbesar di dunia bertemu dengan keberanian lokal yang tak terduga, sejarah ditulis ulang. Temukan bagaimana strategi brilian dan perang gerilya melawan invasi Mongol yang mendominasi dunia. Pada akhir abad ke-12, seorang pemuda bernama Temujin lahir di dataran luas Mongolia. Temujin, yang kemudian dikenal sebagai Genghis Khan, memulai perjalanan dari latar belakang yang keras untuk menjadi penguasa kekaisaran terbesar yang pernah ada. Nama Genghis Khan, yang berarti penguasa yang agung, menjadi terkenal karena kekuatan, kecerdikan, dan ambisi luar biasanya. Genghis Khan tidak hanya dikenal karena kemampuannya dalam pertempuran tetapi juga karena kemahirannya dalam strategi. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa Genghis Khan secara eksplisit mengikuti ajaran Sun Tzu, prinsip-prinsip dalam seni perang oleh Sun Tzu, seperti memanfaatkan kelemahan musuh, pentingnya strategi yang fleksibel, dan penggunaan intelijen, dapat terlihat dalam pendekatan militer Genghis Khan. Sun Tzu adalah seorang jenderal dan filsuf Cina yang karya-karyanya tentang strategi perang dan taktik masih dipelajari dan diterapkan hingga saat ini. Bagian 2, Strategi dan Ekspansi Mongol. Pada tahun 1206, Temujin dianugerahi gelar Genghis Khan dan mulai merancang strategi untuk menaklukkan dunia. Menggunakan prinsip-prinsip strategi yang mirip dengan yang diajarkan oleh Sun Tzu, Genghis Khan menggabungkan keahlian militer dengan inovasi strategi. Dengan cara ini, dia menyatukan suku-suku Mongol dan memulai ekspansi yang luas, mengarah ke penaklukan Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Genghis Khan, sebuah kelompok elit di dalam struktur kekaisaran Mongol, memainkan peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan invasi. Sartak, seorang ahli strategi terkemuka, memimpin kelompok ini. Genghis Khan bertanggung jawab untuk merancang taktik, mengumpulkan intelijen, dan mengordinasikan operasi militer untuk mencapai tujuan ekspansi Genghis Khan. Bagian 3, Invasi ke Indonesia dan Kegagalan. Pada pertengahan abad ke-13, cucu Genghis Khan, Kublai Khan, melanjutkan ekspansi ke Asia Tenggara, termasuk wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. Genghis Khan, dengan Sartak di garis depan, mempersiapkan invasi besar ke wilayah ini dengan armada yang mengesankan dan strategi yang cermat. Namun, mereka menghadapi perlawanan keras dari kerajaan-kerajaan lokal. Di Indonesia, Majapahit dan Sriwijaya adalah dua kekuatan besar yang memiliki angkatan laut dan pertahanan yang kuat. Gajah Mada, Panglima Perang Majapahit, menghadapi invasi Mongol dengan strategi dan kecerdikan luar biasa. Terinspirasi oleh ambisi Genghis Khan untuk menyatukan wilayahnya, Gajah Mada bertekad untuk mempertahankan Nusantara dengan tekad yang sama. Gajah Mada menerapkan strategi perang gerilya dan taktik laut yang sangat efektif untuk melawan armada Mongol. Dia memanfaatkan pengetahuan lokal dan aliansi strategis untuk melawan serangan yang kuat. Pertahanan Majapahit yang kokoh dan serangan balik yang cermat menggagalkan upaya Mongol untuk menguasai wilayah tersebut. Bagian 4, Kegagalan dan Pembelajaran. Walaupun Sartak dan Genghis Khan merancang strategi dengan teliti, mereka tidak dapat mengatasi ketangguhan pertahanan Majapahit dan taktik inovatif Gajah Mada. Invasi Mongol akhirnya mengalami kegagalan dan armada Mongol terpaksa mundur setelah mengalami kerugian besar. Bagian 5, Legenda dan Inspirasi. Kisah Genghis Khan dan Genghis Khan menjadi legenda dalam sejarah militer. Genghis Khan dikenang sebagai pemimpin yang hebat karena kombinasi kekuatan, strategi, dan motivasi. Sementara itu, meskipun invasi ke Indonesia tidak berhasil, dampaknya terhadap sejarah tetap signifikan. Gajah Mada, dengan keberaniannya, membuktikan betapa kuatnya pertahanan lokal dapat menghadapi kekuatan besar. Inspirasi dari ambisi Genghis Khan tampak jelas dalam tekad Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara dan mempertahankan tanah airnya.
Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa Gajah Mada mengikuti jejak Genghis Khan, keduanya berbagi tekad dan visi untuk menyatukan wilayah mereka. Di akhir cerita, Genghis Khan dan Genghis Khan menjadi simbol kekuatan dan strategi militer, sementara Gajah Mada dikenang sebagai pahlawan yang berhasil mempertahankan tanah airnya dari ancaman besar. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi kekuatan yang tampaknya tak tertandingi, keberanian dan kecerdikan lokal dapat merubah alur sejarah dan mempertahankan identitas serta kekuatan bangsa. Sekian, terima kasih sudah menonton, jangan lupa berlangganan dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga selalu suka dengan video kami dan sukses selalu.